Halo Sel. Halo Pak Nur. Ya apa kabare? Kabarnya alhamdulillah ya Allah baik. Meskipun sedikit pegel ya Pak ya. Karena sebentar lagi itu saya juga bakalan sibuk lagi Pak. Sibuk apa Sel? Karena alhamdulillah Mbak saya mau tunangan. Aduh, ikut seneng juga aku. Oh, Mbakmu mau tunangan? Oh, kirain kamu Sel mau tunangan Sel. Ya Allah, masih jauh Pak, masih lama pol. Masih lama pol. Jangan dipikirin dulu. Oke. Sel, kamu pagi-pagi kok sudah datang. Kamu emangnya gimana sih persiapanmu? Ini barusan ngapain sini sih? Barusan bangun tidur Pak. Jadi persiapannya itu sebenarnya nggak ada persiapan. Pak Nur itu WA, itu ya udah kayak besok pagi aja. Kalau aku siapin sekarang malah ngeblank semua nanti Pak. Terus habis itu juga milihin buku barusan tadi pagi. Itu juga kayak dadakan banget. Jadi aku bangunnya itu dibangunin jam 4:30 lebih berapa gitu Pak. Nah itu langsung mandi. Habis mandi udah siap-siap nunggu jam 6. Aduh masih jam 6 itu aku nggak mau berangkat dulu Pak. Soalnya tahu nyampe sini itu pasti paginya banget. Akhirnya berangkatnya itu jam 6:05. Dan ternyata nyampe sini masih jam 6:12. Iya. Jadi itu tak tinggal tidur Pak di kelas. Pokoknya 6:30 udah bangun siaran udah gitu aja Pak. Iya, sebenarnya kamu itu tersiksa apa senang tuh Sel kalau ada tugas siaran, tugas take video dan lain sebagainya ini? Jujur loh, jujur. Enggak apa-apa. Kalau jujur itu kalau dihitung siksanya itu 40%. Dan sisanya lagi itu bahagia. Karena apa? Siksanya itu ya pastinya capek pertama, habis itu pengen istirahat, aduh pengen bebas tapi gak bisa. Tapi kalau senengnya itu pengaruh buat aku sendiri Pak, bisa ngembangin diri aku sendiri yang dulunya aku pendiam dan sekarang pengen lebih baik, pengen percaya diri di depan umum akhirnya bisa. Dan itu aku mau ningkatin lagi, apalagi nanti SMK-nya itu saya kan kebagian OSIS, bagian kayak megang sosmednya, kayak keluar kayak gitu Pak. Jadi mau ningkatin lebih gitu. Oke. Kamu tadi bilang katanya kamu dulu enggak percaya diri ya, bener ya? Pol. Iya Pol. Nangisan, iya Pak. Nangisan. Kayak aku itu bukan aku yang sekarang. Aku dulu itu pertama pendiam, habis itu nangisan, dikit-dikit baper. Jadi, aduh, dibilang kayak selfie dulu itu apa sih? Nggak kenal aku, gitu Pak. Jadi kayak misalnya nih ada temen aku nih yang ngejek, selfie kamu kok gini, gitu aku langsung terbawa baper. Habis itu nangis Pak, nangis kayak merenung sendiri. Ditanyain temen, selfie kamu kenapa? Padahal nggak ada bertengkar, nggak ada apapun. Nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, cuma ya ini cuma air mata biasa kayak gitu Pak, kayak drama dulu gitu. Habis itu disuruh guru maju ke depan itu nggak mau, kayak kamu aja kayak gitu Pak. Kayak aduh, ini selfie yang dulu ini udah aku nggak kenal lagi, aku yang kenal selfie sekarang. Iya, dulu kan seperti itu. Lah terus ini kenapa kok bisa percaya diri itu kenapa Sel? Ini ngomong di depan kamera seperti ini kan nggak mudah kan? Bener kan ya? Ya nggak mudah kan ya? Nggak mudah sama sekali Pak. Iya. Apalagi kalau tampil di depan umum. Pokoknya tampil di depan umum sama kamera itu udah nggak mudah banget itu Pak. Kayak kita harus memberanikan diri. Habis itu mental kita juga disiapin. Kan itu kan kalau masalah mental kan ada orang yang ngomong baik ke kita, ada juga orang yang iri sama kita, akhirnya jelek-jelekin kita. Nah itu mental kita harus kuat gitu Pak. Kalau masalah kok bisa sih ngomong sekarang di depan kamera sama umum, itu gara-gara aku pertama masuk Mugaruh. Habis itu ini penting ini penting ya, ini perlu digarisbawahi dan ditebali. Itu pertama aku masuk Mugaruh. Habis itu kan itu pasti ada ekstrakurikuler, setiap sekolah kan pasti ada ekstranya. Nah pas banget di Mugaruh itu ada ekstrakurikuler presenter. Nah kan aku langsung kebayang, presenter kan bukannya yang baca berita. Ya udah aku nyoba aja, pokoknya berani gitu kan. Cita-cita aku dulu itu pokoknya berani dulu, baru cita-cita aku yang lain aku capai gitu. Akhirnya masuk ke presenter, dilatih sama Bapak Nuryanto dan didukung sama teman-teman semua. Akhirnya itu
demi sedikit berkembanglah aku yang sekarang, yang udah centilnya Masya Allah, yang udah nggak baperan kayak dulu lagi, nggak masalah, nggak usah nangis, apa itu nangis. Habis itu udah urat maluku udah agak berkurang ini Pak, udah kayak wes nggak usah malu. Hampir putusin ya. Putus udah urat maluku. Iya. Dan ini beberapa event besar, Sel. Event besar kamu kan pernah nge-MC ya? Iya. Nah, coba benar. event yang paling besar menurutmu itu kamu nge-MC apa sih? Nge-MC kegiatan apa ya itu Pak? Pokoknya itu di suatu tempat yang besar, di mall, dan itu pertama kali. Awalnya itu kan sebelumnya udah pernah nge-MC di sekolah gitu ya Pak ya, udah nge-MC acara kayak pensi gitu. Nah ini tuh di mall nge-MC-nya, dan aku waktu pertama kali itu kayak aduh deg-degan, aku gimana ya, aku takut salah ngomong. Soalnya kan dilihatnya itu dilihat umum yang ada orang yang di mall itu. Habis itu juga acaranya acara ya masyarakat sekolah gitu loh Pak, kayak dari manapun se-Jawa Timur kan itu ndredeg banget Pak. Jadi kayak ya Allah berserah diri, pokoknya berdoa semoga dilancarkan, dan alhamdulillah lancar banget. Dan itu aku seneng banget Pak, kayak wah aku udah bisa nih nge-MC di mall, dan bangga banget. Dan orang tua juga bilangnya gini, Sel kok apa ya, pokoknya itu bukan selfie yang dulu gitu loh Pak, bukan selfie yang dulu, dan jauh berkembang banget. Terima kasih buat Mugaru, Pak Nur, dan presenter. Iya. Itu kan dulu Sel ya. Itu kan dulu. Kok dulu itu kan sekarang Pak ya Allah. Pak Nur ngomong apa sih Sel? Ini kan kamu yang sekarang. Sel. Ini kan wawancara eksklusif ya, eksklusif gitu kan sama kamu kan. Nah, di kelas 9 Zel, kelas 9 itu kan ada pendaftaran untuk ekskul baru, pilih ekskul baru, gitu kan, pendaftaran lagi gitu, maksudnya diperbarui gitu kan. Nah di sana itu Pak Nur tuh bingung Zel, kok namamu nggak ada Zel? Ini gimana Zel? Ini Pak Nur belum pernah tanya loh ya, belum pernah tanya, baru sekali ini loh ya, gimana? Jujur aja, jujur. Jujur ya, jujur ini. Ini waktu aku itu sebenarnya kan waktu kelas 9 kan ada kayak tadi apa Pak? Pemilihan daftar ekskul lagi, milih lagi. Di situ kan aku keluar dari presenter ya, guys ya. Karena itu pertama aku itu udah merasa kayak aduh, mungkin bakatku nggak di sini gitu ya Pak ya. Dulu itu gitu. Soalnya tuh ya teman-teman wah jauh berkembang banget, dan apalagi aku itu masih ya alhamdulillah udah berkembang tapi masih kayak kurang gitu loh Pak, kurang aja gitu. Akhirnya kelas 7, 8 itu kan ekskul presenter. Kelas 9-nya itu aku malah ngikut teman-teman, kayak udahlah pokoknya aku ngikut teman-teman aja. Ya kamu pada waktu itu, pada waktu menghilang dari presenter itu ikut apa Zel? Ikut bulu tangkis. Terus gimana? Karena kan ikut bulu tangkis itu kan saya itu dari dulu sampai sekarang kan udah alhamdulillah pintar bulu tangkis. Akhirnya ya udah masuk bulu tangkis aja. Presenter udah nggak kuat, aku udah ya itu tadi udah disiksa Pak Nur. Habis itu juga pokoknya kurang bakatnya itu bukan di sini deh. Sempat pikiran gitu Pak. Kayak keluar aja deh, udah nggak tahan lagi, bakatku bukan di presenter kayak gitu Pak pikirannya. Ya udah. Iya, terus baliknya lagi, kamu kok comebacknya itu kenapa? Comeback lagi karena ayah sama bunda bilang gini, loh Kak, loh Kak, tinggal sedikit lagi, habis ini kamu lulus, habis itu nanti di SMK kan juga ngambil jurusan yang di sosmed apa-apa, butuh sama kamera, habis itu juga ngomong sama depan umum. Akhirnya iya Senda, tapi di situ aku masih belum kayak pokoknya aku mau keluar dari presenter, masih pikiran gitu. Padahal udah dimasukin hal-hal yang bagus gitu ya sama orang tua. Dan sekian sejak ayah sama bunda bilang kayak gitu, aku langsung ya udahlah balik lagi aja, mungkin juga berguna sama nanti kedepannya SMK gitu ya. Dan akhirnya yaudah comeback. Halo presenter, aku comeback lagi. Sel, jujur. Kamu dari presenter ini dapat sesuatu yang positif yang bisa
ini loh yang membuat aku ini semakin dikenal orang atau gimana sih? Kamu dapat itu nggak sih dari presenter itu? Dapat banget Pak, kalau itu Pak dapat kayak sekarang itu barusan kemarin Pak, barusan kemarin itu ada tetangga aku kan punya temen mau ngadain acara pengajian dan itu besar Pak. Nah di situ tuh saya disuruh jadi MC-nya karena melihat video-video aku selama ini yang udah dididik Pak Nur dari kelas 7 sampai kelas 9 dan itu job pertama kali aku dan dapat uang dan sudah? Semua orang sudah dan itu sudah MC ya? Belum, MC-nya belum tanggal 5 dan bertepatan tanggal 5 itu aku kan ada acara tunangannya mbak saya Pak ya. Jadi aduh ini aku pilih mana? Tunangan harus datang ke mbak saya. Habis itu juga ada MC yang alhamdulillah udah pertama kali udah dapat uang lagian. Habis itu kan bisa nanti dikenal sama banyak orang. Habis itu ditarik-tarik gitu kan Pak. Aku langsung bingung, ya udah serahin ke bunda aja. Habis itu bunda bilang, Kak ini harus ditunda karena kalau misalnya jauh-jauh hari ya Pak ya, jauh-jauh hari bilang kan aku sama bunda bisa diskusi sama mbak kayak gimana apakah aku wajib ikut atau enggak. Nah ini dadakan habis itu udah keluarga dari mbak aku udah bilang wajib ikut, ya udah ditunda dan aduh semoga kesempatan ini terulang lagi gitu aja. Iya berarti kamu pilih ini, pilih yang mana Sel tadi tuh? Pilih MC atau pilih ke tunangan? Mbak tunangan. Waduh, itu iya Sel. Kadang-kadang itu begitu Sel. Kesempatan itu kadang-kadang itu datang berbarengan dan kita kan harus milih ya. Bener banget. Jadi gampang-gampang susah untuk milih itu. Bener banget. Apalagi kan di acara Mbak tunangan itu kan wajib ya Pak ya. Jadi aku kalau nggak ikut ini wajib, tapi aku juga mau MC karena udah dapat uang dan lumayan sama saya itu, bagi saya itu lumayan banget, bukan lumayan sih udah alhamdulillah. Iya ya, tapi yang paling penting itu kan bukan uangnya Zel, tapi yang paling penting itu kan kamu dikenal orang, kamu bisa tampil dan lain sebagainya itu. Dan mendapat pelajaran baru. Mendapat pelajaran. Iya Zel, ini berandai-andai Zel ya, berandai-andai. Seandainya Zel, kamu itu ndak masuk di Mugaru ya dan tidak masuk di presenter Zel. Kira-kira kamu sekarang ini apakah sudah bisa seperti ini Zel gitu? Ini jujur loh. Coba kamu berandai-andai. Coba kamu bayangkan seandainya aku ini nggak ikut presenter gitu loh. Kalau berandai-andai ya mungkin yang hilang dari sifat aku yang dulu itu cuma itu Pak, pendiamnya. Kan saya kan dulu SD-nya itu pendiam tapi ya kayak sedikit ada ngomongnya gitu loh Pak. Mungkin itu yang hilang. Tapi kalau masalah baper, nangisan, terus disuruh maju kayak kamu aja itu nggak bakalan hilang Pak. Mungkin itu nggak bakalan hilang dan ya itu selfie yang dulu nggak akan berubah. Dan nyari SMA atau SMK dimanapun itu ya hanya dengan nyari sekolah sewajarnya gitu loh Pak. Kayak nggak ada bakat yang ditunjukin gitu. Iya, tapi kalau sekarang kamu merasa punya sesuatu yang bisa kamu tunjukkan gitu Zal. Kamu tuh merasa, aku loh juga bisa, juga punya. Kamu merasa seperti itu nggak sekarang? Merasa banget Pak, kayak sekarang kan ada ya Pak ya lomba setiap kelas itu, apalagi nanti tanggal 2 Maret itu ada lomba per kelas. Nah itu kan ada lomba bercerita gitu ya Pak ya. Langsung temen-temen sama guru itu loh selfie aja gitu kan. Aku langsung wah berarti ini aku udah diakui buat bisa dipercaya. Bukan ngaku-ngaku lagi Zel, tapi udah diakui gitu loh. Udah diakui, udah dipercaya sama temen dekat. Habis itu juga orang lain kan udah dipercaya, apalagi yang kemarin itu yang job itu kan udah dipercaya gitu loh Pak, bukan mengaku-ngakui kayak wih aku udah bisa public speaking tapi belum diakui, kan percuma mengakui tapi nggak diakui, mendingan diakui daripada mengakui gitu. Oke, dan perasaanmu sekarang Zel ketika kamu berhadapan dengan kamera ya terus pegang mic, perasaanmu tuh seperti apa sih? Apakah masih nervous atau gimana sih sebenarnya sih? Kalau nervous jujur masih ada, tapi udah bisa dikendalikan dan aku kalau disuruh megang mic itu seneng banget Pak. Kayak kan biasanya kan teman-teman aku kalau pegang mic kan kayak aduh takut, lari-lari udah ngilang, udah kalau meskipun megang
mic itu kan tangannya mesti tremor gitu ya Pak. Kelihatan banget. Habis itu takut sama kamera. Kalau aku jauh beda Pak, kayak seneng banget megang mic. Habis itu berhadapan sama kamera, itu udah seneng banget. Apalagi nanti kalau misalnya udah berjauhan sama mic kan bakalan kangen, pokoknya harus megang mic gitu loh Pak. Seneng banget. Iya, dan di sekolah lanjutanmu mungkin ada. Cuma kan enggak seintens di Mugaru, bener, begitu kan? Bener. Nah, kayak bakalan kangen nanti. Iya, kamu bakalan kangen Zel. Sering-sering lah kesini. Iya, jadi ketika kamu di Mugaru ini kan terasa tersiksa. Nanti kamu ketika lulus kemudian sudah tidak berkecimpung di presenter Mugaru itu, nanti kamu akan merana Zel. Jadi tersiksa dan merana itu akan selalu ada di dalam hari-harinya anak presenter. Ya Allah, buat teman-teman aku yang ada di presenter semangat ya. Itu juga disiksa buat kebaikan kamu sendiri. Jangan pernah berpikiran buat aduh aku disiksa Pak Nur, oh gara-gara aku gak dibebasin ya nanti. Ya jangan, itu buat kebaikan kalian semua. Iya, dan maksudnya Pak Nur itu kan kali ini masa-masa seperti ini itu kan belajar gedu ya. Nah nanti kalau kamu sudah bisa, sudah profesional kayak gini itu cuma main-main aja. Main-main kayak tinggal disuruh misalnya kamu harus bawain ini padahal cuma poinnya, tapi kamu udah bisa apa kata-kata yang harus aku keluarin sebanyak mungkin. Itu gak bakalan kayak aduh aku udah ngeluarin banyak kata ya ternyata ya, gak sia-sia aku belajar kayak gitu. Jadi nanti awalannya disiksa, tapi nanti kamu bakalan seneng-seneng pada hari yang udah kamu dapetin gitu. Oke, dan misalnya omonganmu ini tadi Zel dicatat ya, dicatat itu mungkin sudah jadi satu buku ini Zel. Aduh. Jadi sebenarnya kita ini sedang mencetak buku gitu loh Zel. Mencetak buku. Iya, setiap hari kan mencetak buku gitu kan. Setiap hari itu siaran 1 jam. Itu kan sebenarnya kita ini sedang mencetak buku, tapi bentuknya lain ya. Bentuknya dengan lisan ya Pak. Bentuknya dengan lisan. Oke Sel, kalau ini mamamu sekarang ini, kamu bunda ya yang ngambil manggilnya ya. Bundamu melihat video ini, kamu mau bilang apa sama ayahmu? Gimana? Bunda sama ayah, aduh kalau bahas orang tua nanti jadi bersedih, tapi nggak apa-apa. Buat ayah sama bunda, makasih udah nyariin aku sekolah yang terbaik, udah terbaik. Terus juga di mana Sel terbaik Sel? Di SMP Muhammadiyah 3 Waru dong. Terima kasih, terus juga terima kasih udah didik aku dari kecil sampai sekarang. Udah bukan selfie yang dulu, ini selfie udah berbeda bukan kayak berbeda nakal ya bunda. Ayah berbeda, insya Allah nanti bisa banggain ayah sama bunda ke depannya. Dan minta maaf kalau misalnya ngerepotin ayah sama bunda, habis itu juga nakal bandel, untuk dibilangin mohon maaf. Dan pokoknya 2 kata terima kasih dan mohon maaf untuk ayah bunda. Oke, terima kasih Sel. Terima kasih. Kamu kok mau ngayu ya Sel?